Prabowo menyumbangkan ribuan sapi kurban, tapi dananya pakai APBN. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya nyumbang? Prabowo atau rakyat? Kalau sumber dananya dari uang negara yang artinya uang rakyat, maka ini bukan sumbangan pribadi. Karena kalau memang berasal dari APBN, narasinya jangan seolah-olah itu pemberian personal dong. Tulis aja apa adanya. Bantuan dari anggaran negara untuk masyarakat. Aduh. Setahu saya dalam fikih Islam, syarat sah hewan kurban adalah dibeli dari harta kepemilikan pribadi yang halal. Artinya kalau dibeli pakai uang negara atau operasional instansi apapun, kurban tersebut tidak memenuhi syarat kepemilikan pribadi. Jadi kurban tersebut gugur dan tidak dinilai sebagai ibadah. Yang penting ikhlas. Emang rakyat Indonesia ditanya dulu sebelumnya kalau uang APBN-nya dipakai untuk membeli sapi untuk kurban atas nama Bapak. Pernyataan dari Kiai kita Kemenag. Dana kurban Bapak diambil dari APBN. Kemenag menjelaskan sah-sah saja, yang penting ikhlas katanya. Nah, Pak Yai, yang ikhlas itu siapa? Rakyat semuanya. Pak Yai yakin rakyat sudah ditanya dan jawabannya ikhlas? Kok saya belum dengar? Nih, oke, kalau Pak Yai yang mungkin belum nanyanya lupa kali ya, belum bertanya dulu, keburu uangnya dibelanjakan sapi. Oke, saya wakilkan ya Pak Yai. Ya, sampun Pak Yai, mohon maaf sebelumnya. Seluruh masyarakat Indonesia yang ikhlas, uang APBN-nya dipakai membeli sapi 1098 ekor untuk kurban Bapak. Begitu Pak Yai ya. Nah, nanti akan ada jawabannya dari para rakyat kecil itu. Pasti jawabannya akan ada dua kubu nih Pak Yai. Ada yang menjawab ikhlas, ada yang menjawab juga tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban dalam setiap tahun dengan 1000 ekor domba, kemudian 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam setiap tahun. Dari kantongnya sendiri, dari ternaknya sendiri, dari dananya sendiri. Dan alhamdulillah di kesempatan tahun ini Bapak Presiden kita mengadakan kurban dengan 1098 ekor sapi dengan anggaran ratusan miliar. Cuma yang jadi masalah saat ini, dari korban beliau tersebut menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dari anggaran APBN. Sedangkan anggaran APBN itu adalah untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kurban membesarkan namanya. Dan tentu ini sangat menyalahi aturan agama karena mencampur baurkan antara hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Wa takstumul haqqo, dan jangan engkau sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Sebanyak 1098 ekor sapi yang dibagikan Presiden Prabowo pada Idul Adha 2026 dibeli menggunakan dana APBN sekitar 100 miliar. Warganet pun langsung terdiam sebentar, lalu tertawa sebab selama ini rakyat diajari bahwa kurban adalah ibadah pribadi, lahir dari uang sendiri, dari hasil menabung, dari hasil kerja keras. Tetapi sekarang muncul inovasi baru, kurban jumbo rasa negara, pahala rasa pribadi. Secara administrasi tentu semua sah. Ada bantuan kemasyarakatan presiden, ada alasan membantu peternak, ada distribusi nasional. Semua tampak rapi di atas kertas. Tetapi rakyat kecil tidak membaca lampiran anggaran. Mereka hanya melihat satu hal, yaitu sapi pakai APBN. Tapi disebut kurban presiden. Kalau negara utang triliunan disebut utang negara, kenapa sapi APBN tiba-tiba berubah jadi kemurahan hati pribadi? Rakyat akhirnya merasa hidup di republik yang unik. Pajak naik disebut demi bangsa, penghematan diminta demi fiskal. Tetapi ketika masuk musim kurban, APBN mendadak berubah menjadi jalan tol menuju citra kesalehan politik. Kurban
akhirnya bukan lagi sekedar ibadah sosial. Ia berubah menjadi panggung visual. Ada sapi jumbo, ada kamera, ada berita nasional. Ada spanduk nama pemimpin, lengkap seperti paket promosi premium. Padahal di dalam fikih, inti kurban justru pengorbanan pribadi. Ada rasa kehilangan harta sendiri. Karena itu warga mulai bercanda dengan nada tajam. Kalau uangnya dari APBN, berarti rakyat ikut patungan pahala dong. Yang membuat satir makin liar adalah fakta bahwa laporan LHKPN menunjukkan Presiden Prabowo memiliki kekayaan pribadi lebih dari 2 triliun dan dilaporkan tanpa utang pribadi. Warganet pun langsung gaduh. Waduh, kata seorang warganet sambil tertawa, hartanya 2 triliun lebih tapi kurbannya pakai uang rakyat. Ini benar-benar demokrasi kurban. Dari rakyat oleh negara untuk pahala presiden. Warganet pun tertawa. Warganet pun langsung menambahkan, rakyat nabung setahun demi buat beli kurban, buat beli kambing. Elit cukup tanda tangan anggaran, sama-sama dapat ucapan Masya Allah dermawan. Nah, satir seperti ini lahir bukan karena rakyat membenci kurban. Justru karena rakyat terlalu menghormati makna ibadah. Sehingga mereka merasa aneh ketika ritual suci terlalu dekat dengan panggung kekuasaan. Apalagi hidup rakyat akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan naik. Kerja makin susah. Anak muda pun bingung mencari pekerjaan. Tetapi televisi malah penuh parade sapi jumbo dan narasi kemurahan hati elit. Maka rakyat mulai curiga, jangan-jangan di negeri ini simbol memang lebih penting daripada substansi. Bantuan biasanya hanya bikin kenyang sehari, tetapi bantuan yang dibungkus ritual keagamaan bisa mengenyangkan elektabilitas selama setahun. Ini bukan sapi biasa, kata warganet. Ini sapi pencitraan premium, dagingnya habis sehari, fotonya bisa dipakai sampai pemilu tahun depan, sampai pemilu berikutnya. Dan mungkin memang hanya di negeri ini ada rumus politik seajaib ini. Rakyat membayar, negara membeli, pemimpin dipuji, dan semua diminta terharu berjamaah. Akhirnya warganet pun berkata, kalau begini caranya pintu surga pasti terbuka lebar. Tinggal nanti malaikat bingung saja. Pahala kurbannya dicatat atas nama pribadi kementerian atau bendahara negara. Ya, lu kemakan hoax bang. Itu kan foto lama sebelum Prabowo jadi presiden. Itu pakai duit pribadi. Gue cuma pengen bilang siang hari ini, lu tai, goblok lu. Lu lihat tuh di media sosial banyak kok di daerah-daerah sapi-sapi dengan tulisan Prabowo. Tapi pertanyaannya adalah inisiatif siapa yang nulis kayak gitu? Gue yakin yang nulis-nulis kayak gitu adalah orang-orang ya, pejabat-pejabat, orang-orang partai yang ingin ngambil hati, yang ingin menjilat. Ditulis tuh nama presiden di situ biar bapaknya seneng, biar dia dapat spotlight. Lu tolol yang tulis kayak gitu. Gara-gara inisiatif menjilat lu, satu Indonesia jadi kacau. Kerja itu berdasarkan skill, bukan jilatan. Ngerti nggak? Bapak Prabowo, kalau Bapak mau menyumbangkan kurban ya, apalagi 1000 lewat itu kurban, jangan pakai atas nama Prabowo ya. Itu jelas-jelas Bapak mengambil uang negara, uang rakyat. Bapak mengambil uang rakyat untuk seolah-olah supaya dilihat dermawan, supaya dilihat rakyat ini hebat. Ternyata Bapak memakai uang rakyat, sampai 100 miliar itu uang rakyat diambil untuk kurban. Bagaimana ini konsepnya? Udah tahu jelas-jelas utang negara itu banyak. Ambil lagi uang dari APBN,
untuk sapi kurban 1.000 lewat, bukan main-main. Yang takutnya kita nanti semuanya itu katanya kurban, rupanya yang ada korupsi tuh bawah-bawahnya. Bapak Presiden, kalau Bapak ingin menyumbangkan, pakai uang pribadi sendiri. Katanya tokeh besar, katanya banyak uang. Hah? Untuk hari raya, kurban aja nggak bisa diberikan dengan ikhlas. Pakai uang negara. 5 kata lucu. Kurban bantuan Presiden pakai APBN. Pakai APBN tapi disebut bantuan Presiden. Bantuan Presiden tapi pakai APBN. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Nah, jelas ya, anggaran yang dipakai untuk membeli 1098 sapi itu adalah anggaran dari bantuan kemasyarakatan Presiden dari APBN. Garis bawahi, selama itu APBN, itu artinya bukan harta pribadi Presiden. Entah itu alokasi anggaran apapun, entah itu bantuan kemasyarakatan Presiden, biaya operasional Presiden, selama itu APBN, itu artinya bukan harta pribadi Presiden. APBN itu bukan harta pribadi milik Presiden. Ya. Jadi ketika APBN yang berasal dari pemasukan banyak sektor, entah itu pajak rakyat, entah itu cukai rokok, entah itu sumbangan devisa dari para TKI, tapi ketika APBN yang berasal dari banyak orang dan banyak sektor itu dipakai untuk membeli hewan kurbannya disebut bantuan Presiden, ini kan kocak. Kocak anjing. Apa hukumnya berkorban pakai APBN? Apakah sah berkorban pakai APBN? Dan jujur aja sekarang saya lagi nunggu dalil-dalil pembenaran dari orang-orang yang dalam tanda kutip paham agama yang berada di lingkaran pemerintah. Saya lagi nunggu dalil pembenaran tersebut. Dalil yang bunyinya membolehkan memakai APBN untuk berkorban.